Ya, kalau itu jadinya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka ininya dulu. Kayaknya rame-rame ya kalau Nur Kalbi. Lagi di terminal, Bu. Oh iya. Baik, Ibu mulai saja ya, walaupun nanti menyusul yang lain. Yang penting masuk saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-15 untuk mata kuliah kita Hak Azazi Manusia untuk strata 1 Ilmu Hukum. Nah, pembahasan hari ini lebih kepada aspek pelanggaran dalam pidana, tetapi berkaitan juga dengan hak asasi manusia, maka subjeknya adalah perdagangan manusia dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Kita lihat dulu latar belakangnya ya. Ketika Ibu membahas tentang bagaimana itu perdagangan orang atau dalam kitab undang-undang hukum pidana kan lebih dipahamin sebagai konteks orang ya. Nah, di sini Ibu pakai istilah manusia. Jadi karena human trafficking, bahasannya adalah human trafficking, maka Ibu menggunakan istilah perdagangan manusia. Sementara konteksnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu lebih kepada perdagangan orang. Mengapa hal ini penting dibahas dalam hak asasi manusia? Karena ada permasalahan terkait hak asasi manusia di Indonesia ini dalam range waktu beberapa tahun ini ternyata ada terus tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia. Bagaimana bentuknya bagian dari tindak pidana perdagangan orang ini? Bentuknya itu macam-macam dan kemudian dia mengambil modus operandi atau cara kerja melalui perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang. Kemudian menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, kalaupun rentan, bahkan bisa sampai memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, tujuannya eksploitasi. Yang dieksploitasi kembali lagi hari ini yang dibahas adalah perdagangan orang, maka yang dieksploitasi adalah perdagangan orang atau manusia. Laporan International Organization for Migration, jadi untuk organisasi ini adalah LSM yang bekerja untuk melihat bagaimana perpindahan atau migrasi orang per orang secara negara antar negara, itu menyebutkan bahwa korban perdagangan manusia di Indonesia itu sendiri dari data yang ada tahun 2005 sampai 2017 itu mencapai 8.876 orang. Mengapa Indonesia menjadi salah satu negara asal utama bagi perdagangan orang ini? Tujuan dan transit baik bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dijadikan pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Ini kita dapat juga data dari konsulat Indonesia di Amerika yang diambil dari US Embassy, bahwa di Amerika sendiri itu sangat banyak orang-orang yang menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks yang masuk ke Amerika, dan itu negara asalnya adalah Indonesia. Kemudian ada juga data perekrutan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, bahwa daerah atau wilayah yang paling banyak melakukan human trafficking
atau perdagangan orang atau manusia ini adalah berasal dari Provinsi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Ingat, provinsinya Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Tidak ada di sini disebutkan selain itu ya. Ini yang terbanyak. Kemudian, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini sebenarnya salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana atau social defense yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, social welfare. Jadi kita harus, negara itu, kalau kita belajar konsep negara kan harusnya dia melakukan penyelenggaraan yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks komunitas sosial. Dan ketika masuk kepada warga negaranya, maka dia harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam konteks harusnya masyarakat ini berada dalam kehidupan welfare atau sejahtera atau minimal terlindungi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga kesejahteraan umum. Jadi ini ada di konstitusi atau fundamental norma kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada teori dari Jeremy Bentham yang mengatakan the theory of legislation itu terkait hal untuk perlindungan negara kepada warganya atau masyarakatnya itu menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman. Artinya, secara normatif, hal ini atau tujuan hukum yang bisa melindungi dalam hal bagaimana rakyat mencari nafkah, bagaimana rakyat mendapat kemakmuran, bagaimana kesetaraan dan rasa aman itu bisa dilakukan, tetapi dalam koridor penegakan hukum. Nah, warga negara Indonesia yang mendapatkan rasa aman itu tentu akan terjamin dalam nafkah, kemakmuran, dan kesetaraannya. Selanjutnya, bagaimana bisa kalau kita ingin mendapatkan social welfare dalam social defense kebijakan hukum pidana itu, ternyata ada orang-orang atau warga negara kita, warga negara Indonesia yang kena kasus warga negara Indonesia mengalami human trafficking. Bagaimana bentuknya? Dipaksa keluar. Jadi ini ada konteks yang tidak dia sadari atau terpaksa, dia harus keluar dari negara, masuk ke negara lain, dan bekerja di sektor prostitusi, kerja paksa di kebun-kebun orang, perbudakan, bahkan menjadi budak di satu keluarga, dan bahkan yang paling miris adalah diambil organ tubuhnya untuk dipakai dalam konteks mengatur kesehatan orang lain tanpa seizinnya. Kenapa bisa? Bagaimana sampai mereka bisa terlibat di prostitusi, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh ini? Nah, dia bisa saja mengalami proses adopsi palsu, tipu daya berbasis balas budi. Kemudian bisa saja datang ke keluarganya langsung dengan tawaran rekrut ke korban melalui orang tuanya atau keluarganya yang menjadi wali. Nah, apa yang bisa menyebabkan kemudian proses ini bisa terjadi dan kemudian inilah yang dialami? Pertama, yang menyebabkan banyak kasus human trafficking itu adalah kemiskinan. Karena dia miskin, bahkan dia mengalami kurangnya kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada diri dan keluarganya. Kurang kesadarannya. Kemudian apa? Ada keinginan atau rasa ingin cepat kaya. Jadi kalau sudah dibilang, Bu, nanti kalau ini dibawa ke Arab atau ke Timur Tengah, nanti dia akan kerja seperti ini, gampang dapat duit, dapat devisa banyak, kemudian bawa ke orang tuanya bisa bangun rumah. Jadi seperti itu, keinginan cepat kaya, kemiskinan, kurang kesadaran. Bahkan mungkin kalau dalam konteks adopsi palsu itu biasanya karena pernikahan dini dia tidak siap, akhirnya anaknya diambil dan kemudian anaknya diambil ini diadopsi palsu dan kemudian bisa saja terjebak di pengambilan organ tubuh. Apalagi
kurangnya penegakan hukum. Jadi ada wilayah-wilayah hukum di Indonesia ini yang masing-masing punya penanggung jawab, ada pihak-pihak yang secara struktur hukum dia harusnya bekerja untuk menegakkan hukum di wilayah kerjanya, tetapi dia bahkan lost, tidak melakukan penegakan hukum sesuai untuk melindungi warga-warga yang hidup di zona perlindungan atau wilayah hukumnya. Apalagi lebih banyak ketika ada korban melapor, maka penanganannya ini lebih berorientasi pada pelaku. Jadi korbannya tidak direhabilitasi, tetapi fokus kepada menghukum pelaku. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita melihat ini ya, kasus bagian dari latar belakang. Sekarang kita ke bentuk perlindungan hukum negara terhadap hak-hak korban. Tadi kan di sini Ibu sudah jelaskan penanganan lebih berorientasi pada pelaku sehingga kasus yang terjadi ini terus aja terjadi tetapi tidak membuat orang-orang yang menjadi korban itu teratasi. Kalau dalam konteks hak asasi manusia, mahasiswa-mahasiswi Ibu yang harus diperhatikan adalah kita melihat kepada hak-hak korban perdagangan manusia dalam hak asasi manusia. Jadi kita tidak membahasnya dalam konteks pidana saja, tetapi kita melihat atau bagaimana pelaku harus dikorban harus dihukum berapa lama dan sebagainya. Tidak, tetapi lebih kepada hak-hak korban perdagangan manusia ini dalam konteks hak asasi manusia. Yang pertama, dimensi kehidupan manusia itu kan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jadi apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam perdagangan manusia ini, maka hal tersebut biasanya bertentangan dengan nilai kemanusiaan sesuai norma dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian perdagangan manusia ini, khususnya perempuan dan anak, harus dipahami merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat, bahkan melanggar hak asasi manusia. Maka seharusnya ini selalu dasolennya atau seharusnya diberantas. Kalau diberantas ini lebih tinggi konteksnya daripada hanya diatasi ya, kalimat diberantas itu keras sebenarnya. Apalagi Ibu di sini menegaskan menggunakan 3 tanda seru. Itu Ibu mau sebutkan sama mahasiswa-mahasiswi Ibu, hati-hati menggunakan tanda seru, karena tanda seru itu melibatkan juga dengan perasaan bahwa ini lebih berat daripada hanya sekedar mengatasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu, kalau kita mau lihat normanya, kita melihat di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu huruf C menyebutkan bahwa, ini konteks pelanggarannya ya, perdagangan orang itu telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi, yang dipahamin adalah bahwa perdagangan orang ini sifatnya sangat luas, jadi bukan hanya di Indonesia. Dan yang kedua, dia bahkan ada bentuk dari organisasi atau jaringan kejahatan. Ada juga yang tidak terorganisasi, tetapi tidak dikerjakan oleh satu orang. Jadi ini ada banyak pihak yang terlibat. Apalagi unsur berikutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Negara dengan negara ataupun di dalam negara sendiri bisa terjadi perdagangan antara wilayah dengan wilayah. Misalnya dari Kalimantan dibawa ke Sulawesi, dari Sulawesi dibawa ke Papua. Jadi ini sebenarnya ancaman terhadap masyarakat. Kalau sebut masyarakat nanti konteksnya lanjut ke bangsa dan negara. Kalau tidak dilakukan pemberantasan, maka akan mengancam lagi norma kehidupan
berikutnya karena yang dikorbankan adalah manusia dalam haknya yang paling dasar, yaitu hak azazinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 itu dikatakan penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia itu dilakukan dengan cara pemidanaan. Jadi pemidanaan ini juga berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Kemudian, mengapa harus ada restitusi? Nah, disinilah yang disebut kalau konteks hak asasi manusia, kita melihat damage atau bentuk kerusakan, ganti rugi terhadap kerusakan yang sifatnya lebih perdata karena antara korban dengan pelaku. Ini diberikan melalui proses perdata. Kenapa perdata? Karena proses ganti rugi selalu konteksnya perdata ya antara korban dan pelaku, tetapi tidak dalam konteks trial yang bersifat litigasi pidana. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana. Jadi ganti rugi damage terhadap kerusakan yang terjadi akibat human trafficking itu nantinya diharapkan dia bersifat perdata. Ini menurut Stephen Schaffer ya. Bagian kedua, apalagi yang bisa dilakukan dalam sistem restitusi menurut Stephen? Kompensasi itu bisa saja bersifat perdata, tetapi diberikan melalui proses pidana. Nah, berikutnya adalah kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana. Ini diberikan melalui proses pidana, berarti ada litigasi ya. Salah satu bentuk restitusi kalau sistemnya perdata tapi bercampur juga dengan sifat pidana ini adalah denda kompensasi. Jadi denda ini lebih merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana. Jadi dia harus dihukum secara pidana, tetapi dia juga harus memberikan ganti rugi kepada pihak korban. Jadi walaupun si pelaku dihukum, tidak melepaskan kewajibannya mengganti apa yang sudah dia lakukan dalam bentuk uang. Jadi harus ada bentuk uang. Yang keempat, kompensasi bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Nah ini kata Stephen ya, kalau tidak ada bahkan inisiatif oleh si pelaku, maka secara perdata bisa saja negara yang mengambil dari APBD, APBN, kemudian diberikan kepada korban. Mengapa hal ini terjadi? Karena sebenarnya kalau ini sampai dilakukan oleh negara, ini berarti negara sendiri mengakui bahwa dalam hal perlindungan hak asasi manusianya, negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana. Jadi korban ini kan warga negaranya. Dan tindak pidana itu terjadi terhadap warga negaranya. Sehingga korbannya bisa saja rusak dan harus direstitusi. Tetapi dalam hal ini restitusi oleh negara. Nah, rehabilitasi terhadap korban perdagangan manusia kita masuk sekarang. Dalam hal hak, korban itu sebenarnya mengalami proses gangguan secara medis. Misalnya ternyata terjadi pencurian organ. Jadi kalau organnya satu sudah diambil, misalnya apa biasanya ginjalnya. Kalau dia diperlakukan asal-asal setelah diambil ginjalnya, berarti bisa diprediksi dia akan mengalami ketidakstabilan secara medis. Apalagi bisa saja dia trauma. Jadi trauma melibatkan psikologisnya. Karena dia sudah pernah dipaksa dan diperlakukan tidak baik atau bahkan mengalami kekerasan, dalam hal ini dia akan terganggu secara psikologis mentalnya. Dan sosial apa? Dia akan takut berhubungan dengan orang lain secara kemasyarakatan. Apalagi misalnya rehabilitasi itu berupa pemulangan. Jadi kalau dia memang ditemukan di Malaysia, yang dipulangkan ke Indonesia
Dan proses memindahkannya ini dilakukan oleh negara melalui konsulat atau perwakilan negara di negara tersebut. Jadi ini tugasnya duta besar, kantor kedutaan besar atau atase di negara yang dia punya di situ perwakilan. Nah, apalagi pada korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang, maka kemudian rehabilitasi ini juga selalu harus dilakukan. Dalam hal apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Maka ada ketentuan bagaimana seharusnya tidak ada human trafficking, maka ada pencegahan dan juga kemudian kalau sudah terjadi ada penanganan korban. Karena ini adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarganya. Harus ada pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu. Tapi ini gugus tugas ini kalau kita bisa mendeteksi memang di area itu, di daerah wilayah itu memang betul-betul terjadi dan marak perdagangan orang atau manusia. Nah, kita bicara proses hukum dalam penegakan hak asasi manusia terhadap korban. Apa yang terjadi? Tadi itu kita sudah berbicara dasolennya. Tapi kenyataannya atau daseinnya itu, ada korban perdagangan manusia atau human trafficking itu sudah mengalami kerugian baik material atau fisik, imaterial atau psikis, kemudian diri, keluarga, dan ahli warisnya juga kena trauma akibat perdagangan keluarganya, tidak bisa dikompensasi atau mendapatkan proses ganti kerugian, bahkan tidak bisa dapat rehabilitasi. Rehabilitasi harusnya gimana? Ya tidak asal-asalan. Yang dimaksud dalam konteks memadai. Nah, kita lihat, Ibu kasih contoh sesuai dengan artikel relevan terkait putusan Pengadilan Negeri Cibadak nomor 396 garing pidana B garing 2006 garing Pengadilan Negeri Cibadak itu tanggal 22 Januari 2006 itu sudah ada putusan inkrah terhadap Seng Kong Ang. Seng Kong Ang ini adalah warga negara asing dari Belanda yang punya nama asli Johan bin Ang. Dia mengeksploitasi korban atau orang-orang yang dia ambil dalam human trafficking, proses perdagangan orang secara seksual, atau dia mengambil anak-anak yang kemudian dikorbankan keperawanannya atau virginitasnya dengan kompensasi dia mendapatkan uang dari korban per orang itu bisa 30 juta. Tetapi ketika dia dalam proses hukum itu hanya dimintai ganti rugi atau restitusi sebesar 10 juta. Nah, ini yang disebut proses hukumnya ini dalam penegakan hak asasi manusia terhadap korban itu tidak sebanding dengan beban penderitaan korban dan keluarganya. Apa bebannya si korban? Pertama, dia rugi secara fisik. Fisiknya habis, diambil. Kemudian apa? Imaterial. Imaterial apa yang dia rasakan? Mentalnya pasti down. Kenapa dia bisa down? Ya, dipaksa kok. Di mana-mana namanya paksaan akan melahirkan traumatik. Apa efek bagi korban keluarganya? Keluarganya tentu merasa malu, merasa harga dirinya turun, atau bahkan malu dan sangat sedih. Malu plus sedih itu merusak juga mentalnya. Belum ditambah dengan bagaimana keluarganya harus ikutin proses persidangannya ke sana kemari, itu kan mengeluarkan biaya juga. Kemudian, poin selanjutnya, proses hukum itu bisa menghasilkan putusan yang tidak sebanding dengan beban penderitaan korban karena, nah di sini disebut hakimnya itu kurang paham karena
punya asumsi, tapi asumsinya dia tidak bangun berdasarkan restitusi di dalam pasal yang terkait dengan hak korban dan keluarga. Tapi dia membuat landasan berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. That's why, karena itulah hakimnya tidak mampu untuk mengukur, menghitung kerugian korban yang dialaminya. Karena dia hanya mendasarkan asumsi kalau terjadi pidana, acuannya pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bukan dari pasal yang melibatkan pemberantasan human trafficking dan hak restitusi korban. Nah, apalagi yang paling sulit dalam penegakan proses hukum kalau ada korban human trafficking? Yang paling sulit itu karena alat bukti sulit dihadirkan, baik oleh korban atau oleh jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena pada dasarnya biasanya korban seperti yang tadi dibahas itu tingkat pendidikannya rendah, berasal dari keluarga miskin. Sehingga ketika dia melakukan transaksi, misalnya dalam hal prostitusi, yang dilibatkan korban ini melakukan proses komunikasi hanya melalui telepon. Tidak ada kontrak, tidak ada surat kontrak hitam putih yang jelas, atau bahkan ada kwitansi. Sehingga dalam proses aktivitas ilegal tersebut tidak bisa dihadirkan alat bukti. Kan kita harus tahu, tidak bisa alat bukti hanya satu. Alat bukti harus lebih dari satu. Saksi tidak boleh hanya satu, saksi harus lebih dari satu. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang proses hukum dalam penegakan hak asasi manusia terhadap korban, ini sulit. Satu, tadi kompensasinya tidak sebanding dengan penderitaan korban. Yang kedua, hakim itu selalu hanya berasumsi mengambil pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak berdasarkan tadi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Nah, lihat kan? Oleh sebab itu, kita ambil satu variabel dulu ya. Dalam hal prostitusi untuk perdagangan orang atau human trafficking. Perdagangan perempuan dan anak itu sebenarnya sangat besar, melibatkan perempuan dan anak, utamanya dalam perdagangan antar negara human trafficking ini, karena ada namanya industri. Nah, kalau disebut konteks industri kan berarti penggunanya atau pemakai jasanya sangat besar, bukan hanya 1-2 orang, tapi sudah industri. Jadi kebutuhan akan perempuan dan anak untuk masuk dalam kegiatan ini sangat besar. Dalam rumusan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada ancaman terkait memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Itu dalam konteks pidana. Nah, yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah, jadi ini konteks memperniagakan ini kan masih membingungkan, maka R. Susilo kemudian memberikan klasifikasi dalam bahasa yang lebih mudah dipahamin oleh orang umum. Dalam perniagaan ini sebenarnya tidak pertukaran barang atau benda biasa, tetapi ini lebih dimaksudkan kepada perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan untuk bisnis pelacuran. Nah, bahkan kategori pasal dalam konteks pelacuran ini pun menurut R. Susilo harus juga diperjelas bentuk apa sih bentuk pelacuran ini. Itu disebut kalau dalam bahasa hukum, kadang-kadang bahasa undang-undang itu membingungkan orang umum. Nah, kategori pasal dari pasal 297 ini bisa meliputi jadi perniagaan yang dimaksud
dalam konteks bisa saja meliputi mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda yang kemudian dikirimkan ke luar negeri, yang maksudnya tidak lain untuk digunakan dalam bisnis atau industri yang tadi Ibu sebutkan, atau prostitusi tadi. Nah, tadi kita berbicara tentang perspektif HAM dalam proses dalam human trafficking. Masih ada nih sambungan dalam ketentuan restitusi ya. Apa? Bahwa selain yang tadi disebutkan oleh Stephen, ada juga ketentuan yang mengatur restitusi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Maka seharusnya hakimnya dalam kasus ini mempelajari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Apa? Dia tidak bisa hanya Undang-Undang Nomor 10, dia harus melihat bahwa ada dasar hukum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Apalagi ternyata diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, dan bahkan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk proses litigasinya. Nah, tapi ada semacam kesimpulan dalam hal perdagangan manusia atau perdagangan orang ini yang dikatakan Agusta Karyawan dan Shirley Ayuna Putri dalam artikel karya ilmiahnya, bahwa ini seperti komplementari ya dari pembahasan. Implementasi pemberian restitusi atau kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang itu sebagai bentuk perlindungan hukum sebenarnya tidak dapat diterapkan oleh karena belum adanya mekanisme atau indikator yang jelas. Nah, itulah yang disebut tadi, hakimnya pun bingung untuk memakai pasal karena apa, mekanisme dan indikator yang jelas. Ada aturan, dan ketika hakim tidak terlalu menggali, inilah yang disebut dengan sebenarnya perlindungannya itu sulit, bahkan tidak dapat diterapkan karena belum adanya mekanisme atau indikator yang jelas. Kalau kita bicara mekanisme, kita berbicara sistem penegakan perlindungan. Kalau kita berbicara indikator, adalah hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap proses penegakan dan perlindungan tersebut. Nah, modus tindak pidana perdagangan orang itu meliputi, kembali lagi Ibu ingatkan, bisa saja dalam bentuk kawin kontrak, prostitusi, perbudakan, pekerja anak, penjualan organ tubuh, TKI atau TKW ilegal, kerja paksa, adopsi ilegal anak. Nah, bagaimana cara membantu mengatasi kalau misalnya kalian semua mahasiswanya Ibu menemukan ada indikasi di satu wilayah kediaman atau desa yang kalian tempati itu ada orang yang merekrut orang lain, anak-anak desa itu untuk kerja dan iming-iming. Nanti kamu akan dikasih kehidupan bagus, bisa kirimkan orang tua, devisa yang bagus, besar, nanti pendapatannya bisa bangun rumah orang tua. Nah, ini biasa mereka tertarik karena pertama tadi sudah sebut ada kemiskinan, ada pengetahuan yang kurang. Atau kalau anak remaja ini di level perkotaan saja apa? Biasanya pendidikannya ada, tapi karena dia diiming-imingi akan dapat handphone terbaru atau gaya hidupnya bisa menyesuaikan dengan temannya, itu bisa saja dia terikut dalam human trafficking, tidak sengaja bergabung, masuk direkrut dan kemudian pergi ke tempat lain dan melintasi batas negara menjadi human trafficking, perdagangan manusia antar negara. Dan ini lebih sulit dilacak dan lebih sulit untuk dikembalikan atau direstitusi. Di dalam negeri pun agak sulit. Bagaimana dengan kalau dia sudah ada di luar negeri? Maka yang bisa dilakukan sama mahasiswa-mahasiswi Ibu adalah tetaplah sharing pengetahuan, berbagi pengetahuan kalau ada, memberitahu orang lain atau institusi lain yang terkait ketika ada indikasi memang ada perekrutan ilegal. Berperan aktif untuk mencegah. Ya kalian kan anak-anak yang mahasiswa-mahasiswi yang sudah belajar hukum, tentu saja
kalian bisa berperan aktif untuk mencegah. Di sini bahkan ada yang Ibu tulis Ibu ketikkan di sini nomor telepon Komnas Anak kalau berhubungan dengan kejahatan terhadap anak dan nomor telepon Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Bagaimana dengan manusia? Apakah ada? Ada, tetapi yang perlu diingat konteksnya bahwa masih banyak juga orang dewasa yang menjadi korban seperti itu. Oke, saya bertanya kepada mahasiswa dari tadi materi yang sudah Ibu sharing, kita punya 3 menit. Siapa tahu ada yang mau share pemikirannya? Adam, Iman, Firda, Nurfahmi, Erna, Agung. Tidak ada. Jadi dipastikan mengerti ya, memahami ya. Iman mungkin. Tidak ada. Kalau saya Bu, ada pernah kejadian nih Bu. Iya, seperti apa kejadiannya? Ada pernah kejadian di Mamuju. Di situ apa ya? Kan orang tuanya juga kerja Bu, sama-sama kerja. Cuman kesalahpahaman masyarakat itu dia mengira ini anak disuruh kan padahal masih umur 8 tahun Bu. Umur 8 tahun disuruh kerja padahal tidak Ibu. Karena itu anak berpikir kalau tidak kerja apa yang bisa dimakan. Jadi dia kerja sampai kecelakaan, dia lumpuh, ditabrak sama mobil Bu. Ditabrak sama mobil baru yang disalahkan orang tuanya Ibu. Banyak yang begitu Bu. Ada juga beberapa di Papalang Ibu. Papalang begitu juga. Yang paling dekat kan realitas paling dekat kan kalau di Makassar ya, banyak anak-anak jadi pengemis di jalanan. Iya. Eksploitasi juga sebenarnya. Masih untung dia tidak kena korban human trafficking. Kalau dia ditangkap, disekap dan kemudian dibawa keluar, itu lebih parah lagi kasusnya. Tapi ini masih dalam konteks eksploitasi anak. By the way, mohon maaf ini less than a minute. Kalau memang masih tertarik, silakan buka Zoom lagi. Ibu akan berusaha jawab pertanyaan Iman. Ibu akan berusaha jawab nanti di Zoom berikutnya. Tetapi untuk sementara, mungkin less than a minute. Jadi Ibu tidak bisa dulu mengakumulasi dengan jelas karena tadi itu hanya opini, belum bentuk pertanyaannya Iman. Jadi Ibu belum bisa kasih suggestion. Kecuali Iman bertanya, Bu, bagaimana proses hukum kalau ada kasus seperti ini. Seperti itu. Tadi itu baru dalam bentuk opini. Ada lagi mungkin? Valentina kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Ada Adam, Nurfahmi, Mimi, mana Mimi? Ya sudah jelas tadi Bu. Sudah jelas. Oke. Nanti Ibu akan kasih